Kentang merupakan tanaman dari suku Solanaceae yang memiliki umbi batang yang dapat dimakan dan disebut kentang pula. Umbi kentang sekarang telah menjadi salah satu makanan pokok penting di Eropa, walaupun pada awalnya didatangkan dari Amerika Selatan. Penjelajah Spanyol dan Portugis pertama kali membawa ke Eropa dan mengembangbiakkan tanaman ini. Tanaman kentang asalnya dari Amerika Selatan dan telah dibudidayakan oleh penduduk di sana sejak ribuan tahun silam. Tanaman ini merupakan herba atau tanaman pendek tidak berkayu, semusim dan menyukai iklim yang sejuk. Di daerah tropis cocok ditanam di dataran tinggi, bunga sempurna dan tersusun majemuk. Ukurannya cukup besar dengan diameter sekitar 3 cm. Warnanya berkisar dari ungu hingga putih. Kentang dikenali orang sebagai makanan pokok di luar negeri. Ini karena kentang mengandung karbohidrat. Di Indonesia sendiri, kentang masih dianggap sebagai sayuran yang mewah. Namun demikian, kentang adalah makanan yang enak serta sangat bernutrisi. Juga dikenali mengandung sejumlah vitamin dari A, B kompleks, C, asam folat, hingga mineral, protein, karbohidrat, karotenoid, dan polifenol. Dalam tubuh kentang ini juga ada zat solanin yang dikenal sebagai obat penenang, anti kejang, anti jamur, dan pentisidal. Vitamin C yang terkandung dalam kentang setiap 100 gram adalah 17 mg. Selain terkandung karbohidrat dan serat-serat, mineral yang ada padanya antara lain adalah zat besi, fosfor, dan kalium. Kompresan air kentang ini dikenal sangat membantu pengobatan luka pada kulit, terlebih di negara miskin yang sulit cangkok kulit. Namun demikian, manakala kentang terpapar cahaya, kentang dapat saja membuat glikoalkaloid yang dinamakan solanin secara berlebih, sehingga jadilah berbahaya untuk dikonsumsi. Bahaya yang dapat terjadi ialah terganggunya sistem saraf, terbakar tenggorokan, sakit kepala, paralisis, lumpuh tungkai, dan badan mendingin. Apabila dosis sudah 3-6 mg, akibat bisa fatal. Pengobatan yang bisa dilakukan ialah memberi arang aktif, norit, cuci lambung, dan diberi cairan infus. Sebab itu, untuk pencegahan terjadinya solanin pada kentang yang hendak dikonsumsi itu, maka letakkan kentang di tempat yang gelap. Memasak solanin pada suhu tinggi dapat menghancurkan sebagian solanin. Juga hindari mengkonsumsi kentang yang sudah berkecambah dan berwarna hijau di bawah bagian kulit, karena alkaloid solaninnya sudah tinggi dan sudah sangat beracun. Horas dengan Mangula, kembali lagi bersama kami dalam 30 menit ke depan dengan program Beta Mangula. Di akhir pekan ini kita akan membahas dengan tuntas di seputaran pertanian kentang. Tim Beta Mangula telah berhasil merangkumnya untuk Dongan Mangula. Bersama dengan narasumber kita, petani kentang Moses Pasaribu asal Desa Lehole, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi. Nama saya Moses Pasaribu, tinggal di Lehole, Kecamatan Parbuluan, Sidikalang. Pekerjaan sehari-hari adalah bertani sampingan ini, Pak. Iya. Mayoritas hasil daripada daerah Sidikalang ini termasuk di Lehole ini adalah kopi Sidikalang, dan juga ada cabai, sayur mayur. Itu yang menjadi hasil daripada daerah kami ini, Kecamatan Parbuluan. Yang digeluti sekarang adalah kentang. Ya, seperti yang ada di belakang saya ini adalah tanaman kentang saat ini yang sedang kita geluti. Kita sudah lama menjadi petani kentang, sudah ada kita hampir 4 tahun kita jalan menggeluti tanaman kentang ini. Saya termotivasi di bidang kentang ini adalah faktor cara produktivitasnya itu cepat, 3 bulan sudah bisa menghasilkan uang. Dan kedua, cara pengerjaannya itu tidak terlalu rumit, artinya praktis dia cara pengerjaan kentang ini. Ya, itu yang membuat kita termotivasi sehingga kita geluti menanam kentang ini selama 4 tahun. Cerita menarik yang bisa menjadi pengalaman kita adalah kita sudah banyak menikmati hasilnya. Menikmati hasilnya yaitu di bidang uangnya hasilnya, kan begitu.
Itu yang bisa saya bagikan masalah uangnya itu cepat dia, karena panennya sekali 3 bulan gitu. Ada jenis-jenis kentang ini. Kalau sekarang yang menjadi kentang yang menjadi kami tanam sekarang adalah ada bibit baru katanya. Bibit baru yang disebutkan dengan genol. Ya, genol ini adalah menghasilkan bisa produktivitasnya sangat tinggi kalau kita dapat bibit yang bagus. Nah, bibit yang bagus ini contohnya kita pengirimannya dari Jawa. Dari Jawa ini ya kita hampir satu beli itu satu peti 25 kilo itu hampir kita beli 1 juta satu peti. Jadi hasilnya itu sangat tinggi sekali. Ya. Jadi ada juga bibit yang disebutkan dengan bibit huta-huta. Bibit huta-huta ini nggak pala tertarik karena bisa juga kita dapatkan dengan gampang bibit huta-huta ini alias bibit yang sudah loja-loja, bibit yang sudah hampir sudah tua. Jadi ya kalau bibit huta-huta ini ya gampang kita temukan, gampang kita dapat. Jadi hasilnya nggak terlalu juga bagus. Itu dia. Bunganya itu yang putih sama ungu. Yang ungu biasanya kita perhatikan bobotnya itu agak besar. Besarnya juga agak besar. Dan lama produktivitasnya dan lama daripada perawatannya juga lebih singkat yang daripada ungu itu. Lebih singkat daripada yang ungu itu dibandingkan yang putih. Kalau yang putih itu bunganya itu agak lama, mau sampai kita perawatannya 5 bulan. 5 bulan perawatannya daripada bunga putih itu. Ya sebenarnya kalau kita rawat dalam 5 bulan juga produktivitasnya juga sangat tinggi daripada bunga yang putih itu. Tapi menurut hemat saya bahwa yang bunga ungu itu adalah lebih baik. Iya, begitu kira-kira. Jenis yang kita tanam kentang ini sekarang adalah bunga yang ada ungu. Bunga yang ungu sekarang kita pakai. Daerah untuk pertumbuhan kentang adalah yang paling bagus adalah kita sudah melihat di Kecamatan Parbuluan lah, Kecamatan Parbuluan, daerah Kabupaten Dairi ini, ya kan? Kabupaten Dairi ini sampai bisa menanam sampai hektar, sampai luasnya sampai hektar ya. Jadi di sini yang masih kita lihat yang bisa menanam ya sangat lebar, sangat luas lah. Jadi hasilnya juga bagus karena udaranya juga cocok sama kentang begitu. Berapa pokok kentang yang ditanami saat ini, Pak? Kita sekarang menanam ada 7.000 biji. 7.000 biji berarti sekitar 200-an kilo lah ya, 200-an kilo kira-kira. 7.000 batang kita tanam sekarang untuk penanaman kentang. Yang ada di belakang saya sekarang, yang Bapak Ibu lihat sekarang ini, ada 7.000 yang kita tanam hari ini. Ya, untuk penanamannya ya tutup aja dia, pokoknya jangan nampak dia. Kalau sudah dimasukkan bibitnya, ditutup dia pakai tanah. Ditutup dia pakai tanah, jangan sampai dia kelihatan kentangnya, itu aja. Jangan terlalu tebal tanahnya.